Shalom saudaraku, apa kabar? Kembali dengan Word of Life yang ke-6 saudaraku. Di dalam pembacaan saya tentang kitab Ayub pasal 8 itu merupakan nasihat dari sahabat Ayub yang bernama Bildad. Ayub pasal 8 ayat 5 dan 6 mengatakan, "Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah, tentu dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu." Bildad mengatakan kalau, maka pasti. Seolah-olah ada satu rumus pola yang Bildad nyatakan. Dan rumus atau pola itu saya sebut sebagai pola sebab akibat. Apabila engkau bersih, apabila engkau mencari Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan hidupmu. Dan bukankah ini pola yang kita sering pahami, bahwa itulah yang kita mengerti. Tetapi saya ingin ingatkan juga bahwa ketika kita mempelajari kitab Ayub, bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak selalu bekerja dengan pola-pola yang kita pahami. Manusia mencoba membaca pola Tuhan bekerja seringkali di dalam hukum sebab akibat dan berusaha menganalisa suatu masalah berdasarkan pola tersebut. Namun Allah tidak ditawan oleh pola-pola tertentu yang dimengerti oleh saudara dan saya. Allah adalah Allah yang berdaulat penuh untuk apa yang Dia ingin lakukan dan apa yang Dia tidak ingin lakukan. Ayub 9 ayat yang keempat menjadi jawaban dari Ayub tentang sebuah kesadaran Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat? Ayub menyampaikan bahwa Allah itu begitu bijak dan begitu kuat, sehingga sebenarnya tidak ada seorang pun di antara kita yang sanggup melawan, yang sanggup untuk bisa meletakkan Allah di dalam pola-pola yang kita pahami, pola sebab akibat, pola-pola tertentu yang kita mengerti. Dan itulah yang sebenarnya sering terjadi. Kita tidak bisa mengerti mengapa Allah mengizinkan ini terjadi kepada kita. Dan ketika kita tidak bisa mengerti, kita menganggap Allah telah meninggalkan kita. Bukan, Allah tidak meninggalkan kita. Allah hanya kita tidak mengerti saja. Kita tidak memahami apa yang Allah sedang lakukan sebab Allah berdaulat. Dan ketika kita tidak mengerti apa yang dikerjakan Allah, kita berpikir bahwa Allah tidak bekerja atau Allah sedang meninggalkan kita. Jangan cepat ambil keputusan seperti itu, kesimpulan seperti itu. Sebab Allah bekerja seringkali juga di luar pola-pola yang kita bisa mengerti dan kita pahami. Ini mendatangkan kepada kita harusnya satu sikap, yaitu bahwa sebenarnya Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Dan sikap yang harus kita miliki adalah berserah penuh kepada Dia dan memastikan, menguji diri bahwa hidupmu bersih, hidupmu suci. Kalau ada hal-hal yang salah, engkau perlu bereskan. Dan ketika keadaan, situasi tidak berubah, engkau tetap berada dalam kondisi terjepit, percayalah Allah tetap berdaulat. Dan di dalam keyakinanmu, dalam penyerahanmu kepada Dia, semakin dalam kenalilah Allah dan izinkan undang kasih-Nya untuk melingkupimu, sehingga engkau akan dapat berkata dengan penuh penyerahan seperti yang Yesaya sampaikan di dalam pasal 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Cobalah untuk mengatakan, Allah, Engkau berdaulat atas hidupku. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan damai sejahtera sukacita kepada saudaraku sekalian.